akan ya jadi naik lagi. Jadi itu garis besarnya materi kuliah saya. Nah ini dari desain pengampunya saya sudah bagus Banyura Putra, Banyu Parta ya. Kemudian Bu Maria Ulfa. Kemudian ini nomor telepon ada. Kemudian nanti kalau ingin berkomunikasi, saya sudah memberi nomor HP saya ke Pak Yogananda ya. Nanti bisa silakan ini. Jadi saya materinya lebih banyak ke prinsip teknik pengolahan. Namun untuk ada pengantarnya sedikit, ada pengantar untuk teknik produksi di kebun. Karena dulu itu rangkaian dari kebun sampai ke proses, maka untuk kuliah ini saya ada sedikit pengantar yang mengenai teknik produksi di kebun. Tapi hanya sekedar bacaan aja, jadi untuk memberi background itu. Karena nanti di aspek produksi ini ada teknologi mekanisasi pertanian, mekanisasi perkebunan. Katanya apa ini? Kemudian teknologi pasca panen, teknologi proses, teknologi kontrol, kemudian pengemasan dan penyimpanan. Itu garis besarnya itu. Ya naik lagi silabusnya. Ya, ini ada ya, jadi nanti kurang lebih saya memberi 5 kali kuliah. Kuliah pertama modul 1 dan 2, kemudian kuliah 2 modul 3, kuliah 3 modul 4, kuliah 4 modul 5, dan kuliah modul 6. Kemudian ini distribusi nilai, kurang lebih ya. Nanti data dari 10%, kemudian kalau ada tugas-tugas 30, kemudian tugas akhir itu 60%. 100%. Kurang lebih untuk A itu 81%, dan 80 ke atas. Tidak mutlak ya, tapi itu nanti lihat distribusinya nanti. Kemudian 65 dan 66 ke atas itu B, kurang dari itu C. Hanya biasanya dari pengalaman nilainya dari 70 semua ya. Jadi C bisa dihindari. Kemudian ini buku materinya, buku bacaannya. Tapi bisa Anda cari di, sekarang ada PDF Drive ya. Di PDF Drive itu Anda nanti bisa cari judulnya, ini sudah ada semua, ada di, tinggal Anda download sebagai PDF ya. Saya ada 4 atau 5 judul nanti kalau perlu saya kirim ke Anda untuk bahan bacaannya. Kemudian yang ini untuk tugas akhir mungkin tidak saya tulis di sini, nanti kita bincang di itu. Untuk bagian saya, tugas akhir saya tidak berupa ujian dalam kelas, tetapi menulis, mengumpulkan materi, dan Anda rangkai menjadi bahan tulisan. Nanti kita bicarakan nanti pada kuliah ke-3, 4, 5 kita bicarakan tugas akhir nanti, apa ya. Tapi untuk bagian saya tidak ada ujian dalam kelas, tapi tugas akhir adalah menulis tulisan. Tulisan Anda bisa cari di website, Anda kutip ya, kemudian analisa dan sebagainya. Namun dalam itu nanti mungkin perlu rangkaian beberapa sumber pustaka ya. Jadi ada rangkaian, kemudian Anda rangkai menjadi materi. Nanti kita bicarakan di kuliah ke-3 dan 4 untuk tugas akhir ini. Jadi ini silabus ya. Kemudian silahkan untuk nomor 1, pengantar industri pertanian dan perkebunan. Ada materi ini saya hanya pengantar sekedar nanti untuk menyamakan
persepsi untuk menyamakan istilah-istilah ya. Jadi karena dalam pertanian itu banyak istilah-istilah yang kadang-kadang satu sama lain mengartikannya agak berbeda, maka agar kita di belakang nanti mempunyai pemahaman sama, maka saya mengawal dulu apa disebut pertanian, apa disebut perkebunan, kemudian apa disebut industri pertanian atau industri perkebunan. Masa itu kemudian kita pilah-pilah. Nah, bagian saya adalah bagian yang mengenai proses. Kemudian apa disebut proses, kita bisa belakang nanti. Jadi sejak awal kita mempunyai pemahaman sama, perkebunan itu merupakan bagian dari pertanian. Memang di zaman dulu pertanian itu sangat luas, peternakan itu masuk pertanian, perikanan juga ada pertanian, perkebunan masuk pertanian, tapi perkembangannya peternakan, perikanan itu mencabang sendiri ya. Ternak sudah tidak mau dimasukkan pertanian, perikanan juga tidak masuk pertanian, tapi dulunya setiap usaha, upaya memanfaatkan sumber daya alam, hayati, itu disebut pertanian. Perkembangannya perikanan dan peternakan itu memisah sendiri, tapi sebagai pertanian. Jadi pertanian adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu berupa pangan, sandang, papan, dengan memanfaatkan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu apa? Dulu sumber daya alam itu banyak berupa tanah, air, dan udara. Sekarang tambah, sumber daya alam itu berupa tanah, air, udara, cahaya matahari, dan ruang, space, permukaannya. Awalnya faktor pembatas sumber daya alam adalah tanah dan air saja. Dulu zaman saya belajar itu hanya tanah dan air. Itu batasnya. Tapi perkembangan ilmu, faktor yang membatasi tidak tanah dan air saja, tapi juga udara. Kemudian cahaya matahari. Kemudian ruang perbatasan. Nanti kita bicara belakangan itu, kendala itu ya. Jadi ilmu pertanian adalah ilmu untuk bisa dikonsumsi, kemudian membawa dari bahan tadi dari pabrik, dari proses menjadi ke konsumen atau pemasaran atau distribusi. Jadi kalau kita cermati, yang disebut perkebunan itu ada 3 aspek itu. Memproduksi bahan baku, memproses bahan baku menjadi bahan siap konsumsi, kemudian membawa dari kebun ke konsumen. Kita tahu kebun itu biasanya gula untuk ditanam tebu, kemudian setelah tebu dipanen, diproses di gula, kemudian dipasarkan. Hanya gula dulu itu pemasarannya lewat asosiasi gula ya. Ada satu organisasi yang memasarkan gula. Nah, dulu dikuasai oleh pemerintah dulu. Jadi gula dulu dikenakan pemerintah sehingga jual pemerintah. Ya sekarang sudah kewajiban petani untuk menyewakan lahan sudah dihapus, sehingga pabrik gula itu sulit mempunyai lahan, sulit untuk produksi, sehingga kadang-kadang ada kebun untuk menghasilkan buah sawit, kemudian ada pabrik yang merubah buah sawit menjadi menghasilkan minyak, kemudian pemasaran. Ya masih itu, tapi lain-lainnya sudah, kebun-kebun lainnya sudah mulai dipisahkan antara produksi bahan baku dan prosesnya. Jadi ini ciri perkebunan swasta atau
itu ada pertama perkebunan itu mesti menguasai lahan, mempunyai lahan untuk produksi bahan baku, mempunyai pabrik untuk proses, kemudian memiliki jaringan pemasaran. Kalau gula ada asosiasi gula dulu yang menjual. Hanya kalau gula nggak salah itu dikuasai pemerintah lewat Bulog apa itu ya. Jadi ini jadi punya dan jadi ada itu pabrik gula sehingga perkebunan lanjut terjadi bersama. Beberapa perkebunan menerima hasil dari perkebunan rakyat sebagai perkebunan. Jadi kalau yang perkebunan itu ada pemisahan yang memproduksi bahan baku rakyat, yang memproses kebun, dan memasarkan kebun. Pabrik kebun itu petani biasa. Memang dari segi sosial petani lebih banyak masukan, tapi dari segi teknologi itu ada sampai 11%, artinya 1 ton tebu menghasilkan 110 kg gula. Tapi dengan teknologi yang dikembangkan penduduk petani biasa itu menurun. Kabarnya rendemen gula itu paling tinggi hanya 7%. Rendemen gula yang dihasilkan oleh petani itu 107%. Jadi ada penurunan ya, karena penerapan teknologinya. Kemudian teh, saya kira demikian. Teh, tapi juga ada teh rakyat, ada teh itu yang teh rakyat store daun ke pabrik, juga kelapa sawit saya kira ya. Ini untuk ilustrasinya di negara maju. Ya. Itu ada jaringan pemisahan antara petani dengan pabrik, ya. Terutama untuk yang makanan kaleng, ya, kentang, ketela itu. Di sana petani, yang dimana juga karena jumlah petani di luar negeri itu relatif kecil, sedikit. Ya. Sehingga petani itu kepemilikannya cukup luas. Satu petani bisa sampai 20-50 hektar, satu petani. Ya. Itu ya seperti di sini kan sebagai kebun. Ya. Nah, kalau di negara maju itu ada antara produksi dan kebun itu proses dipisahkan. Petani penghasil bahan baku, pabrik pengolah bahan baku. Nah, itu di sana ada jaringan link, jaringan network. Ada kerjasama antara petani dengan pabrik. Biasanya ada satu kontrak bersama. Petani dikontrak untuk menghasilkan bahan baku tertentu, kapan waktunya, berapa banyak, bagaimana mutunya. Kemudian pabrik itu akan menampung, menerima dengan standar mutu yang disepakati, dengan waktu yang disepakati, dengan jumlah yang disepakati. Sehingga di negara seperti Amerika itu pabrik-pabrik pengolah makanan itu tergantung pada petani. Petani kentang, petani lombok, petani lainnya itu. Jadi di sana ada keterkaitan. Petani berjanji untuk menghasilkan produk tertentu dengan waktu tertentu dan mutu tertentu. Pabrik akan membeli dengan harga tertentu, jumlah tertentu. Sepakati sehingga di sana ada jaminan bahwa apa yang dihasilkan petani akan dibeli oleh pabrik. Nah itu cara-cara itu pernah coba diterapkan untuk kedelai hitam. Pabrik kedelai hitam apa yang baru kecap itu butuh kedelai hitam, lalu mengembangkan jaringan itu. Cuma dipindah petani-petani banyak untuk
menghasilkan kedelai hitam dengan mutu tertentu dan jumlah tertentu, setelkan itu. Naik lagi. Jadi kalau ada pemahaman perkebunan itu, kalau Departemen Pertanian itu perkebunan itu berbasis komoditi, ya. Kebun teh, kebun kelapa, kebun itu. Tapi sebenarnya kebun itu ada satu sistem, mengolah lahan, mengolah produksi, mengolah proses, dan mengolah pemasaran. Sehingga perkembangannya komoditi tidak dibatasi tadi, teh, kopi, karet, tapi sudah berkembang sekarang ada kebun kelapa, kebun nanas, kebun pisang, kebun apel, kebun paprika, kebun stroberi, dan saya dengar di Indramayu sudah ada kebun mangga, ya. Itu. Jadi perkembangannya sistem perkebunan itu telah diterapkan untuk nanas. Nanas mungkin Anda bisa lihat di Palembang, di namanya apa lupa saya itu, yang pineapple itu. Itu ribuan hektar kebun nanas yang sudah sebagai perkebunan. Jadi tadi kalau kita mengacu ke Departemen Pertanian, yang disebut perkebunan itu berbasis komoditas, teh, kopi, karet, sawit, dan sebagainya. Tapi kalau dilihat sistemnya, kebun itu sebenarnya satu sistem produksi, ya. Mengelola lahan, mengelola alam, kemudian memproduksi bahan baku, diproses, dipasarkan. Itu yang disebut perkebunan. Jadi di sini saya mau menangkap bahwa untuk lanjutnya, untuk di sisi selanjutnya kita menggunakan perkebunan sebagai satu sistem, bukan sebagai komoditi, ya, tapi satu sistem. Komoditinya apa saja pun bisa, tidak terbatas kopi, teh, sawit, tapi bisa nanas, bisa stroberi, bisa apel, bisa mangga, dan sebagainya. Nah, mungkin itu bisa dikembangkan untuk komoditi lainnya. Tadi nih, misalkan bawang merah, vanili, sayuran, tomat, bunga potong, jamur merang, dan sebagainya. Jadi di sini kita punya pemahaman yang sama, ya, atau menyamakan pemahaman. Bahwa yang disebut perkebunan adalah suatu rangkaian kegiatan dari produksi bahan baku, pengolahan, konversi dan konservasi, dan konversi, atau preservasi dan transformasi, dan pemasaran. Semua kegiatan tersebut dalam satu organisasi atau manajemen, atau terpisah organisasinya, tapi ada satu networking, ada kerjasama. Tadi contohnya di luar negeri tadi, ya, petani dengan pabrik itu satu pisah, tapi ada networking, ada kontrak. Petani mensuplai ke pabrik, pabrik akan menampung produksi petani dengan mutu, harga, dan tentu dan sebagainya. Jadi ini ya permainan, kita menyamakan perkebunan ada sebagai satu sistem, rangkaian produksi, pengelolaan alam, pengelolaan produksi bahan baku, proses pengolahan, dan pemasaran. Bukan komoditi lagi. Komoditi bisa, semua komoditi bisa kita perlakukan sebagai perkebunan. Kalau dulu teh, kopi, karet, sekarang mungkin bisa dikembangkan untuk komoditi lainnya. Yang sudah berkembang nanas, kemudian apel, stroberi, kemudian apalagi yang di Jawa Barat ada yang aneka macamnya.
Jadi ada terkaitan, ada mata rantai, istilah mata rantai atau link atau istilahnya chain, mata rantai produksi, value chain, material chain, mata rantai itu. Ada keterkaitan antara tadi pengelolaan alam untuk memproduksi bahan baku, proses, dan pemasaran. Nah, kemudian dalam istilah sehari-hari ini kita ada beberapa istilah yang mungkin kita bersamakan. Pertama ada istilah disebut bisnis pertanian atau agrobisnis. Nah, jadi di sini juga saya lupa untuk bahwa dalam penggunaan istilah itu kadang-kadang kita menggunakan istilah yang Inggris di Indonesia kan, sehingga Inggris yang di Indonesia kan. Contohnya tadi ini, bisnis pertanian itu bahasa Indonesia, kemudian agribisnis itu yang aslinya bahasa Inggris, tetapi lalu di Indonesia kan jadi agribisnis. Kedua adalah industri pertanian. Industri pertanian itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya agroindustri, bahasa Inggrisnya. Tapi kadang-kadang agroindustri sudah di Indonesia menjadi ejaannya jadi agroindustri. Jadi nanti ada kesepakatan kita menggunakan istilah industri pertanian atau agroindustri. Dalam pustaka agribisnis disebut AB, agroindustri disebut AI. Nah, ini menurut beberapa pendapat pakar ya. Sukartawi, bukunya ada itu. Jadi Sukartawi mengartikan agribisnis semua kegiatan yang berhubungan dengan pertanian untuk bisnis, agribisnis. Sehingga termasuk pengolahan, proses dan sebagainya termasuk agribisnis. Jadi pabrik gula, pabrik sawit itu masuk agribisnis. Sedangkan dari buku textbook yang saya cermati, itu tulisannya Austin Brown, agroindustry is enterprise that process material of plant dan animal science. Jadi agroindustri itu ada satu pabrik, satu industri yang menggunakan bahan baku pertanian. Jadi agroindustri itu industri yang menggunakan hasil pertanian. Kemudian ada Gembira Said ini. Naik lagi yang bukunya ada juga itu. Gembira Said itu agak mirip dengan Brown dan ini. Naik lagi. Dari ini saya hanya mau mengumumkan bahwa ada dua pemahaman. Apa yang disebut agribisnis dan agroindustri. Nah, di sini saya akan menyamakan persamaan bahwa yang disebut agroindustri atau industri pertanian adalah industri yang menggunakan bahan baku pertanian. Menggunakan bahan baku hasil pertanian. Agroindustri atau industri pertanian, tadi bahasa Indonesianya industri pertanian, bahasa Inggrisnya agroindustri, adalah suatu industri yang bahan bakunya adalah hasil pertanian. Pabrik kopi itu agroindustri, pabrik bakmi juga agroindustri ya, ada tepung itu. Kemudian yang agribisnis itu adalah bisnis yang hubungannya dengan pertanian. Ya. Agribisnis adalah kegiatan bisnis yang berhubungan dengan pertanian. Menjual pupuk, menjual alat, menjual bibit, itu agribisnis. Sedangkan agroindustri itu industri yang berbaku bahan pertanian. Ini yang menyampaikan persepsi. Kalau tadi ikuti Gembira Said, pabrik itu termasuk agribisnis. Tapi dengan pemahaman kita, kebun sawit itu sebagai agroindustri, industri pertanian.
bukan agribisnis. Tapi toko yang menjual pupuk, toko yang menjual obat-obatan, itu agribisnis. Ini ada beberapa pendapat yang saya kutip. Ini pengalaman dari kuliah di IT, yang kita kutip, apa disebut agroindustri itu. Yaitu yang memproses, mengolah bahan baku menjadi bahan konsumsi. Ya, naik lagi. Jadi lalu, dan yang agribisnis itu lebih banyak ke perdagangan, bisnis yang berkaitan dengan pertanian. Ya jelas ya bedanya ya. Industri pertanian dan bisnis pertanian atau agroindustri dan agribisnis, bedanya itu ya. Ini kita gunakan untuk terminologi berikutnya untuk materi kuliah saya. Karena nanti kalau kita mengacu buku-buku yang ada, seperti Gumbira Said sama Soekartawi, agroindustri itu termasuk agribisnis. Tapi kita tidak, kita gunakan yang mengolah bahan baku menjadi seperti kita agroindustri. Bisnis yang berkaitan dengan pertanian kita sebut agribisnis. Ini ya, kesimpulannya, terminologi yang kita gunakan. Agroindustri dan jadi kita gunakan industri pertanian adalah industri yang menggunakan bahan baku pertanian, sedangkan bisnis pertanian adalah bisnis yang memperjualbelikan bahan-bahan berkaitan dengan pertanian. Jual pupuk, jual bibit, jual dan mungkin nanti perkembangan kuliner, catering, itu termasuk agribisnis. Ya. Lagi jadi ini, naik lagi ya. Nah ini bahasa saja ya. Jadi untuk kita menyamakan pemahaman nih. Kemudian dalam penggunaan istilah, nah saya belum mengatakan, nanti kita usahakan memakai bahasa Indonesia yang benar ya, sesuai dengan hukum Indonesia. Sekarang sudah banyak bahasa Indonesia yang meninggalkan hukum bahasa. Zaman saya masih kecil, masih agak ketat. Yang benar, apakah industri pertanian atau agroindustri? Kalau hukum bahasa Indonesia, itu kata benda di depan, kata-kata di belakang. Ya. Kata bendanya industri, keterangannya ada pertanian. Maka itu sebagai bahasa Indonesia yang benar. Baju merah, bendanya baju, keterangannya merah. Kata-kataannya merah. Beda dengan bahasa Inggris. Kalau baju merah, bahasa Inggrisnya red cloud. Red baju itu apa? Cloud ya. Jadi kata adjektifnya di depan. Sedang bendanya di belakang. Kalau bahasa Indonesia, bendanya di depan, keterangannya di belakang. Baju merah, baju bendanya, merah keterangannya. Bahasa Inggrisnya, merah baju, bahasa Inggrisnya. Merah depan, benda kata keterangannya, bajunya di belakang. Nah, nanti saya usahakan untuk hanya semuanya belum saya edit, kita usahakan dengan bahasa Indonesia yang benar ya. Kita hindari bahasa Inggris yang di-Indonesiakan. Jadi seperti istilah agroindustri itu secara bahasa Indonesia sebenarnya kurang benar. Kalau mau Indonesia ya industri agro.
Itu bahasa istilah Inggris yang digunakan untuk bahasa Indonesia, industri agro. Seperti wisata, agrowisata atau wisata agro, atau wisata pertanian. Mestinya kalau bahasa Indonesia ya harus wisata pertanian atau wisata agro, bukan agrowisata. Ya, jadi nanti saya usahakan. Jadi secara keseluruhan, kalau kita perhatikan, yang disebut sistem pertanian atau sistem perkebunan adalah satu rangkaian untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk dihasilkan kebutuhan manusia. Adalah gambarnya nih, industri pertanian dan perkebunan, sumber daya alam. Nah, kemudian yang sini sumber daya alam. Kalau zaman dulu sumber daya alam itu hanya dibatasi air dan tanah. Zaman saya sekolah dulu juga kuliah itu hanya masih tanah dan air. Tetapi sekarang berkembang, cahaya matahari juga harus sumber daya alam yang harus kita kendalikan, harus kita manajemen, harus kita kelola. Contohnya tembakau. Mungkin semuanya pernah lihat untuk tanah tembakau itu atapnya dikasih jaring-jaring hitam tuh ya. Jaring-jaring hitam. Tujuannya apa? Jaring-jaring hitam ini. Jaring-jaring hitam itu ada tujuannya adalah untuk mengendalikan cahaya matahari. Mengatur cahaya matahari. Secara alami, cahaya matahari di tropis ini untuk daun tembakau terlalu intensif, terlalu banyak ya.